Bum Oh, bum. yang ketemu itu jadinya Hercules. Bum langsung bum Hercules bum. mau Ketemu pemuda senggolan, Pancasila. Bu, jadi ribut. Nasi goreng tonton. Loh, tapi kan ada beritanya loh, Pak. Iya, ketemu ketemu kan tetap ketemu, tapi yang senggol kan tetap ada, Bu. Lagi ribut sekarang tuh, gengnya Oh, merasa dihina, tapi itulah tidak menghargai. Siapa sih yang nggak mengerti Tanah Abang itu siapa yang ngurusin dari carut marut bisa sampai berdamai seperti ini. Kita juga harus mengakui kemampuan Hercules. Dengan iya. berbagai karakter preman di sana, dia bisa luruskan supaya pedagang aman. Kan itu masalahnya. Cuman jangan gara-gara jualan minyak wangi pasar ribut kan. Hmm, iya, iya. Jadi Hmm. jadi market pasar minyak wangi anjlok mungkin gara-gara apa sandang di sana maju ya. Pakaian segala sandang lah kan maju. Tapi memang 2 hari ini agak kacau sih. Sampai Hercules datangin eh, tempatnya Habib Rizik dan kebetulan ada Habib Bahar juga di sana. Pecah katanya. Macam mana Oke, jantung bisa pecah? Macam kita mana dengar Ibu jantung Ellen bisa dulu, pecah? Pak. Pak Putih, kita dengar Ibu Ellen dulu dari tadi udah ngancung itu. Oke, silakan. Silakan Iya, Ibu Ellen. shalom Bapak-bapak, selamat malam ya. Malam, Mbak, Bu. Iya, saya dari tadi nungguin nih Pak Putih ya. Aduh, yang jadi co-hostnya ya. Makanya saya tahu tuh, minggu lalu ada satu narasumber ya, agak sedikit kecewa juga gitu ya. Dan beberapa saat setelah itu dia nggak pernah muncul lagi. Muncul lagi saya lihat gitu. Tahulah pasti orangnya gitu. Karena diserobot gitu. Pastor Paul sudah mempersilahkan dia bicara, tapi ada orang masuk gitu. Jadi saya nggak baca komennya. Ini cerita minggu lalu nih ya. Jadi saya nggak baca itu yang chatting-chattingnya. Terus kok lama dia tidak ada gitu ya. Kok hilang gitu. Kok hilang. Dan hati feeling saya itu mengatakan bahwa orang ini kenapa ya gitu. Kok kalau dia tersign off biasa masuk lagi gitu ya gitu kan. Kok ini lama. Tapi saya lihat terus ya. Ah, saya sudah katanya gitu. Sudah lari dari topik katanya gitu. Saya sign out saja gitu. Jadi saya tahu Pak Teddy kan kalau ngobrol juga kan lama gitu. Saya nanya hanya Iya, sebentar saja gitu loh Pak. Saya dari iya, tadi ini raise iya, hand gitu ya gitu. iya, Terus si siapa pengganti pastor itu tadi Pak siapa Profesor Dokter apa itu iya. tadi itu gitu ya gitu. Petraton. Veteran. Hmm, Kepron. Iya Bu, soalnya iya. maaf ya Bu, ada siapa? Ada jemaat datang nih juga. Jadi tadi Oh saya iya di iya nggak apa-apa Pak gitu. orang Belanda. Saya memang beberapa hari tidak ini ya, tapi saya lihatnya dari YouTube. Karena saya memang Hmm. batuk kalau udah ngobrol, ngomong itu kadang gatel gitu ya, gitu. Ah udah deh daripada memalukan, jadi saya lihat aja dari YouTube gitu. Tapi lama-lama nggak tahan juga gitu. Jadi ya udah lama nggak berinteraksi ya, nanya atau apa gitu. Iya. Jadi saya ikut lagi, walaupun sebetulnya lagi capek juga gitu. Jadi saya mau tanya sama 1 minggu saya nggak masuk nih ya, Pak Metatron ini ada gitu ya, gitu. Terus saya mau tanya sama Pak Pute nih, Pak Pute, Ya, kan itu Raffi Ahmad ya, eh, diberi utusan, diberi tugas sama Prabowo untuk ketemu Berisik ya, gitu. Itu mau ngapain ya Pak? Itu sama si Berisik ini gitu. Katanya yang mau ketemu bukan eh, eh, bukan Raffi yang ketemu Bu, Hercules sekarang. loh kan Raffi
Hercules yang ketemu ribut sekarang. Oh, yang ketemu itu jadinya Hercules. Hercules mau Ketemu pemuda senggolan, Pancasila. Bu, jadi ribut. Loh, tapi kan ada beritanya loh, Pak. Iya, ketemu kan tetap ketemu, tapi yang senggol kan tetap ada, Bu. Lagi ribut sekarang tuh, gengnya Oh, merasa dihina, tapi itulah tidak menghargai. Siapa sih yang nggak mengerti Tanah Abang itu siapa yang ngurusin dari carut marut bisa sampai berdamai seperti ini? Kita juga harus mengakui kemampuan Hercules. Dengan iya. berbagai karakter preman di sana, dia bisa luruskan supaya pedagang aman. Kan itu masalahnya. Cuman jangan gara-gara jualan minyak wangi pasar ribut kan. Hmm, iya, iya. Jadi market pasar minyak wangi anjlok mungkin gara-gara sandang di sana maju ya. Pakaian segala sandang lah kan maju. Tapi memang 2 hari ini agak kacau sih. Sampai Hercules datangin tempatnya Habib Rizik dan kebetulan ada Habib Bahar juga di sana. Oh, lagi Ada kumpul. perselisihan, Oh, kalau ada enak perselisihan. tuh sekali tuh, Pak, kalau diangkut. Sekali angkut Salah, enak tuh kalau kalah lah. diangkut kan. Kalah, Pak. Kalau kita mau bentur-benturkan gitu, kita yang kalah nanti. Karena otomatis akan jadi konflik berkepanjangan. Pedagang yang kalah, Bu. Kalau mereka kan nggak bisa lah. Karena kan dalam tanda kutip ya, Hercules itu kan dia diharapkan mampu mengatasi carut marut di dalam pasar Tanah Abang. Dan dia berhasil, Bu. Pasca Haji Lulung dia berhasil. Di zaman Haji Lulung dia berhasil. Tapi kemudian ada interaksi-interaksi yang ingin merusak tatanan, ya diganyang sama Hercules. Oh, gitu ya, Pak ya. Iya, iya. Shalom, shalom. Wah, sorry ya, tadi saya baru meeting soalnya nih tadi. Shalom Bu Ellen, Pak Pute, Pak Teddy, teman-teman Shalom, semua. Pastor. Luar biasa. Jadi gimana dong nih, Bro? Nih, kita mau bikin gara-gara. Bu Ellen, Bu Ya. Ellen. Ya, Tapi iya, apa Pandi. tadi yang Bu Ellen katakan tuh saya tahu orangnya siapa. Iya, Cuman ya iya. repot, tapi kalau orang lagi ngambek ya aduh susah deh. Repot Nah, itu ya. Ya, karena disalib gitu loh. Orang kalau Iya. disalib kan banyak juga. Ayo. Tersalib, tersinggung. salib-saliban. Ya, yang Egonya disalib disalib. Saya itu kalau hanya di Tuhan freeway, kita yang disalib. Yang lain janganlah sok salib-saliban lah. Tahu-tahu ada orang nyalip. kalau saya disalib, kayak saya disalib di freeway yang ngamuk juga. Tapi ya tetap jalan kan, maju terus. Ya. Lanjut. Ya, tadi mau nanya apa ya gitu. Ellen, Jadi saya kamu tanya. Ellen, saya saking tanya. emosi si Ellen lupa mau Saya- nanya apa. Ellen, saya tanya supaya Iya, Pak. clear. Hoax atau tidak ya? Hercules Rokoknya itu maju mualaf di sini. atau enggak? Benar atau Mualaf. enggak? Aja ya. Oh, Mualaf. dia mualaf ya. Mualaf. Oke, nggak apa-apa, semua tanya aja itu. Nah, karena modusnya saya udah tahu kenapa harus begitu, tapi mualafnya itu nggak 100% gitu. Udah, Iya. Sekarang ngerti saya. Iya. ada berita tadi pagi Pak Putih si Wowo ini Prabowo udah agak kecewa 100 hari ini banyak menteri yang nggak perform. Jadi Banyak gimana yang tuh? rusak Nggak nih ya tunduk kalau ya. mentalitasnya ya, moralnya. Profesor, doktor, karburator katanya Pak Pol. Ini kadang nggak kerja Kompresor terus bocor, Pak. Kompresor bocor. kompresor bocor. Bu Ellen gimana tuh? Banyak menteri lu yang nggak kerja tuh. Itu Ellen lagi. Saat masih banyak yang mau kerja bener gitu. Amin. Gila ya. Tapi gila tapi lah kan- itu gila loh itu. Waduh, sayang sekali Prabowo itu dirusak sama orang-orang yang dia sendiri ya. Iya. Harus pecat. Harus pecat dong, harus tegas dong. Seperti kayak kurang tegas gitu loh, Pak. Mm-mm. Oke lah kalau Enggak, ke yang paling takut yang bentrok paling ya. memalukan Menteri PU sama Menteri Pertanian ribut besar. Gara-gara
pompa sungai untuk kepentingan pertanian. Menteri PU bilang secara terbuka itu merusak biota. Menteri Pertanian bilang, lu biota rusak, rakyat lapar gimana? Ini Tidak karena boleh sedot ya kan air untuk sawah. karena ini Menteri Pertanian Cuma Pak kalau Putih. itu mah bukan di Indonesia doang, Pak Putih. Menteri Kita di Pertanian California itu juga kekurangan air. adalah ya Menteri Iya, Pertanian itu diangkat karena dia oligarki, Pak. Tapi baca ya, oligarki. iya baca ya. Dia menemukan penyakit untuk ini sehingga dia punya kekayaan luar biasa. Sehingga dia diangkat menteri. Tapi dia kemarin dia interview, dia bicara kejujuran, tapi di balik kejujuran sebenarnya ada kebohongan. Saya didiskusi sama siapa itu di ini Menteri Pertanian ini. Dia orang kekayaannya luar biasa. Oleh sebab itu diangkat kemarin Jokowi dipertahankan karena dia punya kekayaan luar biasa. Cuma maksud saya di sini adalah setiap kali menteri itu dengan suara menggunakan kalimat Arab itu, di situ saya langsung nggak percaya. Menteri-menteri ini yang saya jujur kalau dia ada mulai assalamualaikum, kebohongan lagi mulai di belakang itu. Karena mereka yang Pak tadi bilang Pak Paul katakan yang merusak menteri-menteri itu karena ketidakjujuran, keputarbalikan bahasanya semua itu. Iya. Coba jujur lah gitu. Umpamanya masalah kasus tanah, umpamanya masalah kasus pagar itu jujurlah. Bilang aja dengan kejujuran. Kenapa harus melempar ke menteri sana, melempar ke tahun mundur gitu? Jujur aja gitu. Enak kalau Nggak jujur. bisa, Pak. Iya. Nggak bisa, Pak. Karena mereka udah latihan, Pak. Lima kali sehari. Mereka Pak. latihan lima kali sehari. Jadi sudah fasilitas ya, Pak. Iya. Kan kita to the point lah. Nggak usah bahasa politik lah. Nggak usah orang bilang berargumentasi. Berdolak-dalik. Iya, jujur aja bilang, oh begini loh. Udah selesai. Jangan lempar menteri ini, lempar menteri sana. Interview ke sana gitu. Ya itu persoalan negara. Tapi ini saya bilang berakar dari ajaran-ajaran ajaran budaya daripada Islam itu. Saya selalu kesimpulkan ke situ. Kalau kita mau tarik urut ke bawah gitu, dari ajaran mereka itu tidak mau jujur, ya kan kebenaran itu untuk memerdekakan, bukan kebenaran untuk menggelapkan rakyat, memanipulasi kalimat untuk kepentingan ini, kepentingan sana. Tidak heranlah negara kita nggak bakal maju karena ketidakjujuran itu ya nggak ada, itu persoalannya. Bagi saya ke situ, mau dengan pakai argumentasi apa, pakai reasonable apa kita mau menyampaikan. Karena saya bilang kalau dari dulu karena budayanya udah diajarkan basicnya itu ya, alas kakinya udah diajarkan dari situ. Tidak ada mau kejujuran. Ya, akhirnya kalau masuk ke pengadilan biasanya mereka menggunakan nama Allah lagi gitu. Atau min ala bin salabim itu yang bilang cinta damai. Tapi fenomenanya nggak begitu. Baru orang tanya. Tapi tadi sesuatu yang nggak pernah diajarkan. Bagaimana mereka tahu? Mereka nggak pernah. Ini problemnya gitu. Jadi nggak bisa nyalain mereka. Mereka nggak pernah diajarin cinta, nggak pernah diajarin kasih. Iya, itu pokoknya. Cuma membunuh, membinasakan, merampok. Ya udah pikirannya merampok, membinasakan, membunuh, itu aja. Itu dasar pemikiran yang Pak Putih bilang tadi, yang pertama. Mereka cuma pikir akhirat duniawi. Dunia akhirat. Cuma dua itu dia loncat. Dia nggak berpikir dunia lain. Gitu. Tapi suruh berangkat duluan nggak mau. Ya itu tadi di awal Pak Putih kan di dunia akhirat. Ini Pak Putih kapan ke sini Pak Putih? Pak Putih kapan ke sini? Katanya mau sini Pak Putih, kita gembur Pak. Ini undangan untuk semua apologet merapat. Kamu Tritunggal, Oneness, Unitarian segera merapat ke Eropa. Kita bikin basis apologet. Kita akan lawan ya semua ideologi Islam. Kelasnya kita udah bukan Indonesia lagi, seluruh dunia kita lawan ya. Kita punya markas di Hagio Centrum di Den Haag. Ya, akan menjadi pusat pelatihan apologet. Nanti si Dr. Metatron, nanti siapa saja semua ya, nanti kita undang ya. Pak Putih semua ya, kalau perlu kita ada pelajaran bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, sejarah gereja semua kita ajarin semuanya. Dan
apa termasuk itu semua ya. Kita kan jadi pusat apologet dunia ya Gas. di Den Haag ini ya. Makanya kita undang semua teman-teman apologet segera merapat. Ya, segera merapat kemari. Tapi kalau kamu males jangan ya. Kalau kamu kamu tahu kamu orang yang males, kamu minta-minta jangan. Di sini semua harus swadaya ya. Harus swadaya. Pak, Ya. jadi Pak Paul saya nggak bisa berangkat dong. Soalnya kan saya ngomong Cina. Tadi Pak Paul cuma ngomong Indonesia, Inggris. Saya kan Cina. Punya pastor. Emang siapa yang ngakuin lu Cina? Emang orang Cina ngakuin? Saya udah pernah nanya. Emang kamu Cina? Ketawa dia. Kurang aja nih orang Cina juga. Kita ini bukan Cina, kita ini bukan orang Jawa, kita ini bukan orang, nggak ada yang ngakuin kita, Pak. Lontang lantung, Pak. Kasihan, Pak. Cuman Belanda yang ngakuin saya, cuman mereka yang ngakuin Pak Andi. Tadi kan makan. Kasihin kita ini, Pak. Apa? Cina bukan, Jawa bukan. Astaga.